Dilansir dari detik.com, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut Capres Prabowo Subianto berbohong soal kebocoran uang negara yang mencapai 500 triliun rupiah. Cawapres Sandiaga Uno yakin ada kebocoran. Bahkan, Menteri Susi juga menyebut kebocoran luar biasa. Sandi mengatakan Prabowo memiliki bukti-bukti yang kuat terkait ucapannya. Dia meminta perdebatan tidak difokuskan pada jumlah kebocorannya. Jadi kita jangan perdebatkan jumlahnya berapa, tapi kita yakin ada kebocoran, kata Sandi usai menghadiri acara OKOC di Hotel Lorin, Karanganyar, Jumat 8 Februari 2019. Mulai dari illegal logging, illegal fishing, Bu Susi bilang kebocoran luar biasa dengan ditenggelamkan kapal itu sudah alhamdulillah mengurangi, tapi masih terjadi tutupnya. Entah sebenarnya Sandi memang goblok atau justru malah goblok banget. Padahal dirinya pernah disemprot oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang kesal dengan ucapan Sandi yang merespons curhatan para nelayan cantrang di Tegal, Jawa Tengah. Satu kata saja, goblok, tegas Susi dengan nada kesal saat dihubungi Kumparan, Kamis 25 Oktober 2018 silam. Sebelumnya, Sandiaga Uno mengisi agenda kampanye dengan mengunjungi tempat pelelangan ikan atau TPI Tegal Sari, Tegal. Ditemani Sudirman Said, Sandi menerima keluhan soal pelarangan cantrang. Susah sekarang Pak, banyak peraturan dari pemerintah yang justru menyengsarakan nelayan. Pak Sandi harus berjanji jika terpilih harus memperbaiki nasib nelayan, termasuk perizinan yang lama dan dibolehkannya kembali penggunaan cantrang. Cantrang ramah lingkungan kok, kata perwakilan nelayan Haji Sumarso dalam siaran pers tim Prabowo Sandi, Kamis 25 Oktober 2018. Sandi yang mendengarkan curhat merespons menjanjikan kebijakan dalam hal perikanan akan dipermudah. Pak Haji, saya tidak berani memberikan janji karena akan ditagih di dunia dan di akhirat. Tapi jika terpilih, percayalah, kebijakan di bidang perikanan akan kami permudah. Bukan sebaliknya, jangan malah mempersulit hidup para nelayan, terang Sandi. Mengapa Menteri Susi kesal hingga menggoblok-goblokan Sandi yang merupakan cawapres pilihan istimewa ulama tersebut? Karena di mata Susi, cantrang merupakan alat tangkap tak ramah lingkungan dan merusak ekosistem laut, sehingga dia sangat anti dengan alat tangkap ikan itu. Iya, kacau imbuhnya. Sebagai catatan, selain dianggap merusak, penggunaan cantrang sebagai alat tangkap telah banyak merugikan negara. Dari hasil temuan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, banyak kapal cantrang yang terbukti memodifikasi ukuran mata jaring, bahkan tak segan memanipulasi ukuran kapal. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan penghasilan namun meminimalisir pembayaran pajak. Dalam hal ini penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Susi memperkirakan kerugian negara mencapai 13,17 triliun rupiah. Untuk itu, KKP telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015. Isinya adalah setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela atau trawls dan alat penangkapan ikan pukat tarik atau seine nets di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kegoblokan Sandi tak berhenti sampai di situ, melainkan terus berlanjut, bahkan terlihat semakin parah. Beberapa kali Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti geram dengan tingkah Sandiaga Uno karena menganggap Sandi mulai membawa-bawa ekonomi perikanan ke ranah perpolitikan. Saya marah dan ini sudah diingatkan. Jangan bawa ekonomi perikanan ke politik, ujar Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta 17 Oktober 2018 silam. Meminjam istilah Bu Susi, mengapa Sandiaga Uno tetap goblok? Karena ini memang termasuk dalam strategi firehose of falsehood, baik hoax secara keseluruhan maupun juga partial threat. Mengapa Sandi dan juga Prabowo tentunya nekat terus menyeret Bu Susi?
semata demi hoax tersebut terkesan benar dan bertambah bobotnya karena mendompleng ucapan Bu Susi yang dipelintir. Dan sekali lagi, hal itu menegaskan kesulitan bagi capres-cawapres yang miskin prestasi dan minim gagasan. Karena bukannya melakukan hal-hal yang positif bagi masyarakat atau setidaknya membuat gagasan yang menuju ke arah itu, malah akhirnya mereka memainkan blaming game alias membongkar kesalahan presiden sebelumnya. Yang lebih keji, kesalahan SBY, bahkan mungkin juga Soeharto sang mertua Prabowo itu, malah ditumpahkan di atas pundak Jokowi, hingga menjadi seolah-olah Jokowilah yang salah dan harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Untuk capres-cawapres yang seperti itu, ucapan Bu Susi memang sepertinya benar-benar amat tepat, walau memang agak menusuk, yaitu satu kata saja, goblok.